Hai kamu pendeta-pendeta yang tidak punya roh pengetahuan tentang berbagai rupa-rupa perbendaharaan kata. Kalau kamu tidak punya roh pengetahuan tentang berbagai jenis perbendaharaan kata, diamlah dan jangan mengajar. Harusnya bahasa roh itu mengandung sejumlah kosakata. Glosa itu justru non kosakata. Dia bukan kosakata manusia atau bahasa manusia normal. Dia adalah bahasa kategori non kosakata. Jadi dia bukanlah bahasa kejatuhan atau bahasa manusia yang jatuh di bumi. Heterais di Kisah Rasul 2 itu bahasa asing bukan berarti bahasa manusia, tapi bahasa-bahasa non-konsonan. Tapi di pendengar yang percaya pada Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, di telinga mereka mendapatkan penafsiran apa arti heterais itu. Saya tambahkan, tidak ada sebenarnya istilah bahasa roh atau bahasa lidah. Itu konsep teologis yang memang rawan disalahgunakan. Tidak ada bahasa aslinya senolalia dan tidak ada glosalalia. Yang adalah glosa yang dalam bentuk jamak adalah glosais. Anehnya sekarang ada banyak orang mengaku berbahasa roh, tapi yang dikeluarkan dari mulutnya tidak ada perbendaharaan kata yang cukup, melainkan satu bunyi yang terus diulang-ulang, yang hanya condong sebagai sebuah bunyi atau ricuhan saja. Yang aneh itu Anda. Paulus mengatakan geneponon. Ponon itu adalah bunyi. Paulus mengatakan setiap bunyi adalah suara dan setiap suara adalah bahasa. Pelajari teori filsafat tentang bunyi-bunyian apapun, semua bunyi adalah suara dan setiap suara adalah bahasa. Tetapi kalau pada dimensi tertentu kita tidak memahami bunyi apapun, itu karena kesadaran kita belum sampai ke arah itu. Paulus mengatakan begitu banyak bunyi di dalam kosmos. Jadi dunia yang dimaksud bukan cuma dunia bahasa konsonan manusia, tapi semua jenis masuk kategori makhluk hidup yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Semua kategori itu disebut adalah bunyi dan bunyi itu adalah suara. Itu bukan bahasa. Itu ricuhan. Itu bunyi. Ricuhan burung. Bunyi itu adalah suara, suara itu adalah bahasa. Ricuhan air. Itu bunyi, itu suara, dan itu bahasa. Walaupun kau tidak tahu artinya. Waktu Tuhan bicara pada Yohanes, yang didengar apa? Suara apa? Suara petir, suara sangkakala, suara guntur, suara singa mengaum. Waktu Tuhan berbicara kepada Musa, saudara dengar apa yang didengarkan oleh Musa? Waktu Tuhan bicara, suaranya adalah suara guntur, suara sangkakala. Tuhan tidak berbicara dengan suara manusia. Tetapi kalau manusia mendengarkan sebagai suara manusia, ada dimensi kemuliaan yang berbeda dari Tuhan yang memberi pengertiannya. Oke, ricuhan serigala. Oh, itu ricuhan, itu bunyi, itu suara, itu bahasa. Itu bukan bahasa, itu bunyi. Sebenarnya saudara, dari sini saja kita harus mengerti bahwa bunyi yang populer itu